Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tentang basis data, yaitu tentang klausa group by dan having. Nah, yang akan kita bahas di kesempatan ini adalah pertama, bagaimana membuat dan menjalankan query SQL menggunakan group by, kemudian menggunakan group by dan diikuti dengan having, kemudian bagaimana membuat dan menjalankan group by pada lebih dari satu kolom, dan bagaimana penggunaan fungsi di dalam fungsi, ya, yaitu fungsi-fungsi yang digunakan untuk group, ya, seperti max, min, apalagi max, min, average, ya, count, dan kawan-kawannya. Nah, secara umum untuk fungsi group sudah kita bahas di video-video sebelumnya, yaitu pembahasan tentang seperti average, ya, kemudian menghitung rata-rata nilai, ya, itu average, kemudian menghitung jumlah data, kemudian menghitung maksimum nilai dari maksimum nilai dari sebuah data, ya, kemudian minimum nilai dari sebuah data, dan sebagainya. Itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, jadi yang akan kita bahas nantinya itu lebih ke seleksinya itu lebih dari satu tabel, ya. Karena kalau hanya satu tabel itu ya biasa aja sih, ya. Ya sebetulnya dengan menggunakan lebih dari satu tabel itu akan lebih mudah dipahami, ya. Kalau dari satu tabel ya biasa aja sih, nggak terlalu terlihat gunanya group by ini. Karena group by ini sebetulnya membutuhkan data yang berkelompok, ya. Misalnya kalau di skema HR yang kita miliki, di dalam satu di dalam satu tabel, misalnya ya, tabel employees itu bisa dikelompokkan berdasarkan departemennya atau berdasarkan lokasi kantornya dan sebagainya, ya. Nah, kalau hanya satu tabel sih bisa-bisa aja, tapi itu sepertinya kurang apa ya, kalau bisa dibilang itu bukan kurang berguna sih, eee, kurang lengkap, ya. Jadi di materi ini nanti akan lebih fokus bagaimana penggunaan fungsi-fungsi grup di dalam seleksi yang lebih dari satu tabel. Karena di contoh-contoh sebelumnya yang sudah dijelaskan penggunaan fungsi grup seperti average, kemudian min, max, dan sebagainya itu dicontohkan hanya dari satu tabel aja dan belum dikelompokkan. Hanya mencari rata-rata dari seluruh data yang ada, gitu ya, atau maksimum dari seluruh data yang ada. Nah, dalam hal ini kita nanti kelompokkan berdasarkan kelompok-kelompok kecil lagi, ya. Misalnya di data employees tadi, ya, sudah dijelaskan kalau kita bisa mengelompokkan atau mencari nilai atau mencari gaji tertinggi di setiap departemen. Nah, itu bisa kita lakukan nantinya. Nah, berikutnya ini ada contoh, ya, misalnya kita mencari rata-rata dari student, rata-rata tinggi dari student yang tahun di sekolahnya itu sama dengan 10, kemudian ada sama dengan 11, sama dengan 12. Nah, kalau seperti ini kan cukup repot, ya, kalau satu-satu.
Nah, sebaiknya kita harus menggunakan klausa group by dan nanti ada tambahan having kalau memang membutuhkan syarat-syarat yang harus dipenuhi atau batasan apalagi sih setelah digrupkan kira-kira ada syaratnya enggak digrupkan gitu ya. Nah, ini contoh penggunaan group by ya. Misalnya kita ingin mencari rata-rata dari gaji pegawainya di setiap departemen ya. Jadi setiap departemen akan menampilkan rata-rata gaji di departemennya ya. Misalkan di departemen dengan ID 101 rata-rata gajinya berapa, di 102 berapa gitu ya. Sorry, di 10 gitu ya. Rata-rata gajinya berapa, di departemen yang 20 berapa, nah dan seterusnya gitu ya. Nah, karena tidak ada batasan kelompok departemen yang mau ditampilkan, berarti seluruh departemen yang ada di tabel employees itu akan ditampilkan ya, selama dia ada di tabel employees. Nah ini kebetulan yang diambil hanya dari satu tabel employees saja. Nah, misalnya kita butuh nama departemennya, berarti kita harus seleksi lebih dari satu tabel, bisa menggunakan join ataupun menggunakan apa namanya, bisa yang lain-lain ya. Ada menggunakan ya natural join dan sebagainya. Mana yang sesuai saja sih menurut saya bisa digunakan. Ya, berikutnya di dalamnya itu untuk menggunakan atau memanggil rata-rata dari gaji kita ya gunakan fungsi group ya AVG di sana karena yang kita butuhkan adalah mencari rata-rata. Nah, kemudian ini di dalam pernyataan select-nya itu bisa dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan ya. Ini contohnya tadi adalah departemen ID. Misalnya kita mau kelompokkan ke apa? Ke data lain ya. Misalnya kalau di bagian employees kira-kira bisa dikelompokkan berdasarkan apa aja gitu ya. Kita lihat skemanya dulu biar lebih jelas. Nah, kalau dilihat dari skemanya, kita bisa mengelompokkan seluruh datanya tadi ya, contohnya itu gaji, itu berdasarkan misalnya satu tadi adalah departemen ya. Kemudian kita bisa juga mengelompokkan berdasarkan manajer ya. Kalau manajernya ini rata-rata gajinya berapa sih? Itu bisa ya, karena di sini ada manajer ID. Lihat aja foreign key di sini. Kalau dilihat dari foreign key-nya, otomatis kita bisa mengelompokkan berdasarkan foreign key yang ada, gitu ya. Nah, job ID misalnya, kita juga bisa mengelompokkan berdasarkan job ID. Nah, di apa? Job tertentu ya, job kan banyak ya, isinya ada job title-nya ini bisa kita ambil juga datanya. Jadi kita juga bisa mencari rata-rata nih jumlah rata-rata gaji ya, sorry, rata-rata gaji di setiap job ID. Ya, kita lihat sih, kalau menurut saya sih lebih mudah kita lihat patokannya itu adalah foreign key-nya. Dari foreign key ini kita bisa kelompokkan. Untuk yang lain sepertinya karena datanya tidak berkelompok ya, tidak berkelompok, sepertinya tidak bisa digunakan sebagai apa namanya, kolom yang dijadikan kelompoknya itu nggak bisa. Nah, kalau foreign key biasanya kan datanya pasti kelompok. Datanya ya di beberapa data bisa jadi sama datanya. Nah, itu kelompoknya data yang sama.
Tadi sudah, kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini konsepnya seperti ini ya. Misalnya di tabel employees itu ada seperti ini ya datanya. Datanya ada berapa nih? Ada banyak nih ya. Ada yang departemen ID 90, salary-nya itu atau gajinya itu seperti ini. Kemudian di yang 60 segini, yang 50 segini. Nah, kalau kita ingin menggunakan group by ya, kita cari nih yang maksimum di sini berapa sih di setiap departemen. Nah, gitu ya. Jadi berarti kita akan mengelompokkan yang bagian ini. Nah, ini dicari nih gaji yang maksimum berapa? Berarti 24. Nah, nanti kelompok berikutnya yang departemen ID-nya 60, yang paling tinggi berapa? Sini kemudian yang kelompok ID 50, yang paling tinggi berapa? Nah, ini hasilnya. Nah, kenapa ini 7.000, 24.000 dan 13.000? Karena pada dasarnya di sini group by departemen ID ya. Group by departemen ID berarti kita akan mengelompokkan berdasarkan ininya ya, departemen ID-nya ya, 7.000. Nah, sebaiknya sih kalau lebih bagus kita sorting ya berdasarkan apa. Karena kalau seperti ini nanti bingung, nggak ada penjelasannya di sini. Kecuali kita berikan waktu menampilkan ini dep ID, max salary ya. Itu supaya lebih jelas 7.000 itu untuk departemen yang mana gitu. Nah, 24 untuk departemen yang mana. Kalau seperti ini aja yang baca jadi bingung nih. Loh, kok hasil 90 ini kok 7.000 dari mana asalnya nih ya? Padahal yang tertinggi 24. Nah, sedangkan 24 di sini di baris kedua. Karena kita sebetulnya tidak menuliskan di sini ya, menuliskan bukan menuliskan ya, tidak menampilkan dep ID. Nah, jadi kalau mau mengelompokkan, sarannya itu sebaiknya kelompoknya pun ditampilkan supaya lebih jelas hasilnya. Nah, ini tadi ya. Bagaimana kita mengetahui gaji maksimum, mana yang departemen tadi ya, yaitu caranya menggunakan tambahkan dep ID tadi ya. Nah, ini departemen ID sehingga jadi mudah dilihat. Nah, di sini ada yang 7.000. Kenapa? Karena sebetulnya ini kan datanya tidak hanya segini ya, masih banyak datanya. Makanya ini pakai titik-titik. Nah, ini ada departemen yang ada pegawai yang tidak memiliki departemen. Nah, itu tetap dihitung juga ya. Maksimumnya itu 7.000. Nah, yang 90 itu adalah 24.000. Sebetulnya pengelompokannya ini berdasarkan data aslinya ya. Nah, kalau sarannya sih kalau saya lebih suka langsung dikelompokkan atau diurutkan. Ya, jadi biar kelihatan nih. Kalau saya lebih suka seperti itu. Kalaupun tidak diurutkan ya intinya sih jelas di sini ya. Tapi lebih enak diurutkan sih ya. Berarti dari yang kecil ke yang besar atau yang besar yang kecil silakan. Nanti akan kita lihat bagaimana cara penggunaannya. Kalau menurut saya yang bagian ini sepertinya tidak terlalu bermasalah karena ini juga sudah dibahas di video sebelumnya ya. Tapi di video sebelumnya itu tidak mencantumkan kelompoknya, hanya select max salary from employees gitu aja. Ya, atau yang setelah from employees ini dibatasi where salary-nya yang lebih besar dari berapa gitu ya. Nah, kalau di sini nanti kita akan mencoba membuat kelompoknya. Oke, mungkin kita ke bagian ini dulu ya, ke
contoh demonya dulu supaya lebih jelas seperti apa sih implementasinya di dalam SQL Plus ataupun di ya yang lainnya juga boleh silakan ya mau menggunakan SQL SQL developer ya, itu silakan. Ya, tapi ini untuk melatih sebetulnya ya, kita menggunakan SQL Plus. Kalau sudah mahir nanti silakanlah menggunakan tools yang lain yang lebih mudah dan lebih friendly ya. Baik, kita masuk ke SQL Plus-nya. Pertama, kita gunakan seperti biasa ya, kita gunakan skema HR. HR. Oh, sorry, salah. Password. Tunggu sebentar. Invalid username or password. Salah password saya sebentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, sekarang sudah masuk ke skema HR. Ya, selanjutnya kita coba melakukan proses query menggunakan group by yang sederhana dulu ya. Jadi yang pertama mungkin kita harus tahu dulu nih ya seperti biasa ya supaya tidak lupa kita tampilkan dulu nih beberapa tabelnya yang ada di skema HR ya karena ya biasa karena kalau udah sering biasanya sih nggak lupa ya tapi untuk biar jelas apa yang kita select ya lebih baik kita tampilkan biar lebih jelas saja. Oke, kita tampilkan select table name from user tables. Oke. Nah, ini ya seperti biasa beberapa tabel yang bisa kita gunakan. Nah, dalam hal ini kita coba menggunakan employees karena datanya di sana juga sudah lengkap ya. Nah, yang pertama kita buat contoh sederhana. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai fungsi grup ya, fungsi grup seperti min, max dan sebagainya. Nah, kita coba kita ulang kembali, mengingat kembali beberapa fungsi yang pernah kita atau pernah dibahas sebelumnya ya. Contoh, select tadi ya kita ingin menampilkan gaji yang paling tinggi di tabel employees itu berapa sih? Nah gitu ya. Berarti kita bisa menggunakan fungsi max. Max salary karena ya ini saya masih ingat ya nama kolomnya itu salary. Saya aliaskan namanya as gaji tertinggi from employees. Oke, nah gaji tertingginya di sini 24.000 ya. Nah, kemudian sebelumnya berarti kita sudah refresh lagi nih. Refresh lagi beberapa perintah fungsi grup yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Nah, sekarang contoh fungsi yang lain dulu ya supaya mengingat kembali ada min, ada max, berarti min. Oke, berarti gaji terendah harusnya itu ya. Gaji terendah. Oke. Nah, 2100. Nah, kemudian saya buat AVG gaji rata-rata. Gaji rata gitu aja. Nah, sekitar itu. Nah, kemudian banyak yang lain lagi nanti silakan di testing aja sendiri ya semuanya untuk fungsi-fungsi seperti
Apalagi yang belum berarti ada count ya, kemudian ada apalagi ada ini yang fungsi statistik lainnya ya, seperti variansi ya, kemudian simpangan baku. Nah, itu bisa kita cobakan aja nanti sendiri. Nah, ini yang pertama, berarti ini dasarnya seperti ini. Nah, kalau sebelumnya kita contohkan itu kita mau melihat gaji gaji tertinggi ya, gaji tertinggi dari seluruh employees. Nah, kita sebelumnya juga sudah membahas ingin mencari gaji tertinggi untuk departemen tertentu. Misalnya, where department ID-nya itu 100. Boleh, berapa ya? Mungkin yang 50 aja ya. Departemen ID-nya yang 50. Maka gaji tertingginya itu bukan 24 lagi, tapi yang 8.200. Nah, sekarang permasalahannya jika saya ingin menampilkan seluruh gaji tertinggi di setiap departemen. Nah, kalau kita gunakan seperti ini kan satu-satu jadinya. Select max salary dan seterusnya itu where department ID misalnya dari 10, kemudian nanti 20, 30 dan seterusnya. Kan nggak mungkin kita buat satu-satu. Bagaimana ingin menampilkan seluruh gaji ya, gaji di setiap departemen yang gajinya tertinggi itu berapa sih? Nah, otomatis kita gunakan teknik lain. Salah satunya yaitu menggunakan group by. Nah, group by itu strukturnya nanti ya seperti biasa ya, select. Mungkin ini dulu, select max gaji tertinggi, boleh itu aja dulu, from employees. Nah, kita tidak menggunakan where untuk kasus ini ya. Karena kita ingin menampilkan di setiap departemen itu gaji tertingginya berapa. Nah, gitu ya. Jadi from employees karena tidak ada syaratnya, saya langsung group by. Group by mau dikelompokkan berdasarkan apa? Ya, karena saya ingin mengelompokkan berdasarkan department ID, maka seperti ini aja. Otomatis nanti yang muncul itu adalah gaji tertinggi di setiap departemen. Gaji tertingginya. Nah, jadinya seperti itu. Nah, kita kan tidak perlu lagi menulis where gaji tertinggi di departemen 10 berapa, di departemen 20 berapa. Kalau menulis satu-satu tadi kan repot. Ya. Nah, itu hasilnya seperti ini jadinya. Nah, sekarang ya kita tinggal tampilkan aja departemen ID-nya. Karena sekarang belum tampil, ya kita tinggal tambahkan aja di bagian awal. Jadinya department ID, max salary from employees, ya, kemudian group by. Nah, seperti itu aja. Ya, yang departemen ID 100, gaji tertingginya adalah 12.008 dan seterusnya. Nah, sebaiknya sih kalau seperti ini biar mudah dilihat ya, kita urutkan akan lebih mudah ya. Atau nah kalau kita lihat seperti ini aja sepertinya kayaknya nggak ada maknanya gitu ya. Departemen ID 10 departemen ID berapa nih? 100, 30, 90. Itu apa sih sebetulnya? Nah, ini jadi pertanyaan sekarang. Nah, kalau kasus real, nggak mungkin kita menampilkannya seperti ini. Otomatis kita butuh nama departemen, kemudian apalagi yang lain lah kalau memang dibutuhkan di kasus tersebut ya. Contoh di laporan, saya mau menampilkan gaji tertinggi di setiap departemen. Nah, yang muncul itu bukan ID departemen, tapi nama departemennya. Seharusnya seperti itu. Nah, jadi otomatis kita tidak hanya
menseleksi tabelnya itu dari satu tabel, otomatis ya karena kita butuh nama departemen, berarti kita juga harus lakukan seleksi terhadap, tabel departemen, gitu. Nah, contohnya oke, ininya tetap, sorry, berarti kita butuh apa tadi? Yang ada di departemen itu ada department name. Nah, sebaiknya tadi kita gunakan nama tabel ya, atau nama alias boleh, nama alias dari tabel yang akan kita panggil. Misalnya ini dari tabel departemen saya gunakan aliasnya itu D. Kemudian max salary diambil dari employees. Nah, seperti ini, as gaji tertinggi. Boleh. From employees, mungkin from-nya biar rapi, saya letakkan di bawah aja. From employees to A. Nah, karena kita menggunakan dua tabel, ya, atau ingin menggabungkan dua tabel, berarti kita gunakan join. Silakan mau pakai join apa, atau inner join juga boleh ya, sama aja. Inner join atau join itu boleh. Join department D. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita pakai join kan ada sambungannya nih, klausanya, yaitu bisa pakai using ataupun on. Ya, boleh misalnya kita gunakan pakai using. Biar lebih singkat karena nama-nama kolomnya sudah terpenuhi untuk penggunaan using seperti pada pembahasan kita sebelumnya ya. Using using tidak diizinkan sepertinya kalau di sini ya. Kenapa? Karena kita pakai nama alias. Nah, mohon maaf. Jadi kita gunakan on sepertinya lebih cocok. Ya, on foreign key-nya itu department ID sama dengan department ID. Nah, ini baru klausa from-nya ya. Jadi udah select from. Nah, berikutnya karena kita ingin mengelompokkan, berarti kita butuh klausa group by. Group by. Nah, group by-nya berdasarkan apa nih? Karena saya maunya berdasarkan ID tadi ya, departemen ID, boleh. Atau berdasarkan name-nya juga boleh, tapi saran saya ke departemen ID-nya aja. Ya, jadi kita gunakan d.department ID. Ya, karena udah mewakili kalau departemen ID-nya. Oke, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Oke, sebentar. Group by expression. Not a group by expression. Sebentar. Oh, select from. Nah, ini harusnya departemen name ya. Ya. Oke. Karena kita tampilkan itu adalah departemen name, maka yang group by-nya juga berdasarkan name-nya. Itu maksudnya. Nah, jadi kan kalau output-nya seperti ini, otomatis jadi lebih bermakna ya, laporan atau report-nya ini. Tapi kalau seperti tadi, ya seperti ini, yang paham ya cuma yang mengerti bagaimana bagaimana database-nya ya. Tapi kalau user biasa nggak akan paham yang seperti ini. Jadi sebaiknya kalau kita ingin menampilkan yang seperti ini, berarti kita harus melakukan seleksi menggunakan join, karena data-data nama departemennya itu terletak di tabel yang berbeda dari employees.
Nah, ini contoh, standarnya seperti ini ya. Nah, nanti bagaimana kalau, yang kita kelompokkan itu, bukan berdasarkan departemen, tapi berdasarkan lokasi, gimana caranya? Nah, tapi sekarang ini kan kita fokusnya hanya, apa namanya, gaji tertinggi. Nah, kita juga nanti bisa mengelompokkan berdasarkan yang lain, ini kan sebagai contoh ya, supaya lebih mudah lah gaji tertinggi, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin, mengelompokkannya bukan berdasarkan departemennya, tapi berdasarkan yang lain. Oke, kita lihat dulu bagian ini, eee, lokasi lah misalnya ya, berdasarkan kota. Nah, ini kan melalui 2 tahap nih, departemen dulu kita harus tahu, kemudian baru kita bisa, eee, mengambil nilai dari kolom city-nya. Nah, bagaimana? Ya sebetulnya sama, berarti kita fokus ke bagian join-nya dulu. Kalau kita sudah dapat bagian join, ya tinggal kita, lakukan seleksi ke bagian city-nya. Berarti kan kita bisa, apa namanya, kita bisa lakukan di kota tertentu ini kira-kira, gajinya berapa sih tertinggi. Nah, kadang-kadang kita butuh yang seperti itu di, sebuah aplikasi ya, yang kita buat. Baik, coba kita lakukan demo lagi untuk yang, seleksi lebih, apa ya, lebih dari 2 tabel. Nah, kalau lebih dari 2 tabel, yang pertama kita harus tahu, bagaimana bentuk relasinya dulu ya. Karena yang kita ingin tampilkan itu adalah misalnya bukan departemen name ya, misalnya kita buat tadi city-nya aja lah ya. City itu di location, saya simbolkan atau saya aliaskan namanya L dot, city, ininya tetap sama ya, saya contoh, ini hanya contoh aja, nanti mungkin kalau yang belum dijelaskan secara detail bisa nanti dieksplorasi lebih lanjut ya. Ini saya contohkan max aja, untuk gaji tertinggi, kemudian from, karena kita tadi di bagian, eee, skema apa, desain skemanya itu kan kalau ingin mengambil data city, otomatis kita harus melewati tabel departemen dulu. Nah, oleh karena itu kita harus seleksi, eee, tabel employees, departemen, dan location. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di, materi tentang, menggunakan join untuk menggabungkan tabel ya. Berarti di sini employees E seperti biasa ya, join, berarti setelah dari employees urutannya itu departemen supaya lebih terurut. Department pakai S ya, department D on, E dot department ID sama dengan D dot department ID. Ini baru merelasikan dari employees ke departemen. Nah, berikutnya join lagi. Ya, kita letakkan di bawah aja. Join dengan location tadi ya. Location saya simbolkan L atau aliaskan L on, relasinya berarti antara departemen dan location, yaitu D dot, location ID. Nah, ini harus dihafal ya, apanya, nama-nama kolomnya, atau lihat lagi nanti di bagian, skemanya tadi ya. Skema atau desain skema tadi ya, di PDF-nya itu ada. Location ID sama dengan, L atau location,
location ID. Nah, ini sudah, berarti kita sudah melakukan join terhadap 3 tabel. Nah, sekarang berarti tinggal kita lakukan group by. Dia kelompokkan berdasarkan apa? Karena di atas itu yang kita tampilkan adalah city-nya, berarti yang di bawah group by L.city. Nah, seperti itu. Baik. Nah, jadinya seperti ini. Kan sudah berbeda lagi ya output-nya. Kalau yang tadi ada berapa? 11, kalau sekarang cuma 7. Karena dikelompokkannya berdasarkan yang London gaji tertingginya berapa, udah beda lagi. Di sini kemudian di Seattle berapa gaji tertinggi, di Munich ya. Di Munchen berapa, dan seterusnya. Jadi ya apa yang kita tampilkan kan tergantung kasusnya nanti ya. Nah, misalkan seperti itu. Baik, nah ini untuk menampilkan yang apa namanya, yang lebih dari satu tabel. Nah, kemudian kalau ada kasus itu di setiap departemen, oke, bukan di setiap departemen ya. Contohnya yang mana ya? Oke, yang ini juga boleh. Yang ini. Nah, mungkin kita mencari saya contohkan dulu ya, bukan maksimum, tapi mungkin rata-rata lah, nanti supaya kelihatan bedanya ya. Saya lihat menghitung rata-rata aja dulu. Berarti perintahnya sama yang tadi juga, cuma saya ganti average ya. Gaji rata. Kemudian from, oke, ini sama, join-nya juga sama, group by-nya sama. Nah, rata-ratanya seperti ini jadinya ya. Nah, London mungkin karena hanya satu data atau berapa nih, yang bulat-bulat biasanya, ya mungkin datanya memang bulat ya. Pembaginya juga genap, bisa jadi ya. Nah, kalau di sini kan kita dapat rata-rata nih, tapi saya inginnya itu di setiap yang saya tampilkan itu, yang dioperasikan itu hanya yang nilai gajinya itu di atas sekian aja, misalnya seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, kita nanti bisa menggunakan having kalau seperti itu ya. Nah, kalau where di sini bisa nggak digunakan? Ya kita lakukan testing aja sih. Ya. Perintahnya sama, select ya, seperti ini. From juga sama. Ini join sama. Nah, kalau ingin kita gunakan where, urutannya urutannya itu sebaiknya kita gunakan where dulu, baru group by terakhir ya kalau ada where. Kita coba dulu. Kira-kira bisa nggak pakai where gitu ya. Misalnya ada kasus itu yang mau kita tampilkan itu yang nilai gajinya itu ya, yang E.salary itu besar dari 10.000 gitu ya. Kemudian kita lakukan group by city. Nah, apa yang terjadi? Ya, tinggal sedikit ya. Karena kalau kita gunakan where di sini seolah-olah gini, berarti kita jangan lihat group by-nya dulu ya. Kita lihat di bagian where dulu ya. Karena kalau lihat grup dulu contoh bukan contoh ya, yang saya jelaskan tadi, kalau kita ingin
mencari rata-rata, tapi untuk yang ini, setiap kelompoknya. Nah, itu beda lagi nanti, kita harus menggunakan having. Tapi kalau seperti ini maksudnya, kalau tanpa grup, ya, kalau tanpa grup, berarti kita kan, melakukan proses ini dulu, eee, filter dulu ya. Jadi kita cari nih yang salary-nya itu dari seluruh data itu, kita ambil yang lebih besar dari 10.000. Selain itu tidak dilakukan dalam proses group by. Nah, kalau kita, tuliskan seperti ini, ya. Tapi kalau kita nuliskannya nanti menggunakan having, berarti di setiap kelompok baru kita lakukan proses pengecekan. Mana nih yang mau dirata-ratakan? Nah, misalnya mau kita rata-ratakan itu yang lebih besar dari sekian ya, yang rata-ratanya lebih kecil dari sekian atau gimana ya. Nah, kalau menuliskan seperti ini intinya berarti kita, anggap grup by-nya ini belum ada. Otomatis dari seluruh yang dioperasikan ini akan dilihat dulu datanya, dibatasi hanya yang, lebih besar dari 10.000 untuk seluruh data ya, untuk seluruh data dalam satu tabel itu akan dibatasi yang lebih dari 10.000 yang akan dioperasikan ya di dalam grup by. Nah, gitu. Ya, jadi nanti harus bisa membedakan antara penggunaan where sama penggunaan having yang akan kita, bahas di, materi ini. Itu yang harus dipahami sekali. Karena, kadang-kadang nih dari pengalaman, seringkali agak kebingungan membedakan antara penggunaan where dengan penggunaan having. Nah, apa itu having nanti setelah ini akan kita bahas, tapi intinya kita harus memahami ini dulu, ya. Anggap saja grup by-nya ini belum ada. Nah, kalau belum ada otomatis kalau perintahnya seperti ini, dari seluruh data yang diambil hanya yang lebih besar dari 10.000 ya. Baru dilakukan, proses, rata-rata dari seluruhnya ya. Ini belum digrupkan. Nah, kalau ingin kita grupkan berarti dari data yang ada, misalnya total data itu tadi ada misalnya ya, ada 100. Setelah difilter seperti ini menggunakan where, datanya sisa misalnya 60. Ya, 60 data itu yang diproses, ya. Baik itu dalam grup by ataupun yang lainnya. Nah, tapi kalau nanti kita menggunakan, having, berarti, kita ya, terserah sih mau menggunakan where, intinya kalau kita tidak menggunakan where ini, tapi, eee, ada yang mau kita apa namanya, kita batasi ya, yang mau ditampilkan, otomatis kita akan menggunakan having kalau yang mau kita batasi di setiap kelompoknya, nah gitu. Jadi misalnya di setiap kelompok yang ditampilkan itu atau yang diambil nilainya itu yang lebih besar dari 10.000, baru dihitung rata-ratanya, itu beda lagi hasilnya nanti ya. Nah, ini dulu yang pertama harus kita pahami. Nah, mungkin, sebelum sampai ke sana, kita lihat dulu bagian slide ya, supaya, teratur nantinya apa yang kita bahas. Baik, itu tadi contohnya sebenarnya udah panjang ya. Nah, ini. Nah, ini, tadi sudah panjang sebetulnya ya. Baik, nah ada klausa group by seperti ini ya. Fungsi group by mengharuskan semua kolom yang tercantum dalam klausa select yang bukan bagian dari fungsi group harus dicantumkan di klausa group by. Ini tadi sudah kita bahas. Jadi apa yang kita mau tampilkan di sini kelompokkan itu yang menjadi group by-nya. Kalau kita tampilkan job ID berarti group by-nya juga job ID. Nah, gitu. Ya. Intinya itu, kemudian kalau kita ingin job name, misalnya ada job name berarti di sini juga job name. Nah, atau misalnya di sini nggak ada, ya nggak ada berarti ya kita ambil, terserah sih, karena di sini tidak dimunculkan ya. Jadi kalau kita menuliskannya beda, ya tadi ya, tidak apa, itu bukan ekspresi dari group by, karena group by itu apa yang ditampilkan, ya, itu yang harus
tuliskan di dalam group by ini. Tampilkan grupnya maksudnya ya. Select ini adalah kolom yang digrupkan. Nah, ini adalah ya karena kita ingin tampilkan berarti kita jadikan group by-nya. Nah, ini contoh lain menggunakan tabel WF countries ya. Kita tidak ada tabel ini. Jadi kita lihat konsepnya aja dulu, nanti kita implementasikan. Ya, kalau belum kita implementasikan, nanti kita implementasikan di skema HR yang kita miliki. Nah, di sini ada contoh menunjukkan seberapa banyak negara di setiap wilayah. Ini yang di setiap wilayah itu ada berapa negara sih? Nah, berarti kita gunakan count ya. Berarti kita juga bisa mengimplementasikan nih di bagian HR. Misalnya di setiap departemen itu berapa sih total pegawainya? Nah, itu kita bisa lakukan seperti itu. Ya, akan kita coba. Coba kita lakukan select, berarti di setiap departemen tadi ya. Berarti d.department. Kalau saya lebih suka name-nya aja yang ditampilkan daripada ID. Ya, kemudian count. Apa yang mau ditampilkan? Dari employees, yaitu kita ingin menampilkan jumlah apa namanya? Per departemen berapa sih jumlah employee-nya gitu ya. Berarti yang kita count, yang kita hitung kolom yang yang tidak memiliki nilai 0 supaya hasilnya itu pasti ya. Karena kalau ada nilai 0 nggak akan dihitung. Otomatis kita gunakan yang ID nih. Employee ID. Nah, karena employee ID terisi semua ya, not null ya. Default-nya itu nggak mungkin 0. Jadi ada isinya pasti. Kemudian berarti ini saya buat jumlah pegawai. Oke, kemudian seperti biasa from-nya itu sepertinya tadi sudah juga ya. From employees join department, itu aja ya, E dan D. Nah, seperti ini. Kemudian ingin kita kelompokkan berdasarkan nama departemennya. Nah, jadi ya tergantung kasus tadi, contoh kasusnya yang di slide itu kan kita implementasikan ke skema HR ya. Jadi ya kita sesuaikan contoh kasusnya. Berarti di sini sudah from dan seterusnya, berarti tinggal group by karena tidak ada batasan yang lainnya ya. Group by berdasarkan d.department name. Apa hasilnya? Nah, seperti ini. Di bagian administrasi jumlah pegawainya 1, di bagian accounting 2, di bagian purchasing itu 3 dan seterusnya nih. Ya. Jelas nih yang paling banyak itu di bagian shipping ya. Di bagian shipping. Nah, kalau seperti ini selanjutnya mau kita lakukan pengelompokan mencari jumlah pegawai yang memiliki jumlah pegawai yang paling banyak itu di mana, apa yang akan dilakukan. Nah, misalnya ada contoh atau kasus atau pertanyaan, tampilkan ya yang paling tertinggi ya, tampilkan jumlah pegawai yang paling tertinggi misalnya. Maka yang akan kita lakukan adalah kita coba dulu karena kita ingin
mencari nilai tertinggi dari hasilnya ini, ya, dari hasilnya ini, otomatis kita gunakan fungsi max. Nah, bagaimana? Kita tes dulu, misalnya eh, apa namanya, max dalam kurung count. Nah, jadi ini kalau di dalam fungsi itu boleh ya. Jadi istilahnya fungsi bersarang ya. Di dalam fungsi kita bisa memasukkan fungsi lagi. Gitu. Nanti sebenarnya ada juga di slide ya pembahasannya. Perintahnya sama, hanya tinggal kita tambahkan di sini karena kita ingin mencari nilai tertinggi dari hasil proses ini, ya, tertinggi. Sebetulnya kalau ingin kita cari tertinggi menggunakan perintah ini berarti harus kita lakukan pegawai terbanyak lah misalnya gitu ya. Atau banyak pegawai. Banyak. Sebenarnya nggak ada masalah sih yang tadi ya, jumlah pegawai. Pegawai. Ya. Nggak ada masalah menurut saya, karena nanti hasilnya itu ya pasti yang ditampilkan jumlah pegawainya yang paling maksimum seharusnya sih. Nah, kita lihat hasilnya. Kemudian from-nya sama, kemudian departemennya sama. Oke, nah di sini not a single group function ya. Jadi di bagian apa departemen name masalahnya di situ ya. Select department name karena hasilnya itu sebetulnya menjadi satu apa namanya? Hasilnya itu hanya satu. Jadi kita tidak bisa memasukkan kolom yang memungkinkan menghasilkan nilai banyak gitu ya. Department name gitu ya. Makanya dibilang not a single group function. Jadi kalau kita ingin menampilkan yang seperti itu, sorry, kita ulangi lagi. Nah, ini sebenarnya tidak boleh kita tampilkan kalau mau seperti itu ya. Tadi mana? Nah, bisa nggak? Ya bisa. Ya jadinya seperti kita mencari nilai maksimum ya. Setelah dihitung, cari nilai maksimumnya. Nah, oke. From-nya sama, tinggal group by aja. Departemen name boleh ya. Nah, yang muncul 45. Tapi kenapa yang apanya nggak bisa ditampilkan ya? Karena di sini menghasilkan satu nilai ya, akibat dari count tadi kan ada beberapa nilai tuh ya. Dilakukan proses dimasukkan ke dalam fungsi max lagi. Ya, makanya tadi di atas tuh dibilangnya tidak bisa ditampilkan karena departemen name itu bukan sebuah single group function gitu ya. Single group function itu maksudnya ya yang menggunakan max, count atau yang lain-lain. Nah, yang bisa menggunakan itu kapan kita bisa menampilkan itu kalau menampilkan yang apa namanya, kelompoknya ya, kelompok-kelompoknya seperti departemen name, departemen ID, yaitu kalau kita ingin atau menampilkan atau menggunakan group by dan apa namanya, hasilnya itu bukan satu data gitu atau satu baris data. Kemudian kita coba lihat di slide berikutnya. Mungkin sebetulnya ada juga di bagian ini ya nanti penjelasannya. Ini tadi masih contoh yang tadi ya. Ini ada beberapa saran.
Kalau kita ingin menggunakan count ya, itu akan lebih disarankan, kita menggunakan bintang ya, katanya gitu. Kenapa? Karena, sebetulnya kenapa kita pilih bintang, karena kalau ada beberapa kolom yang bernilai nol, dia akan dialihkan ke kolom yang lain yang ada isinya gitu, kenapa bintang ya. Tapi kalau kita sudah yakin isinya itu pasti tidak ada yang nol, ya kalau saya sih lebih baik langsung nama kolomnya. Nah, di sini contoh tadi ya, ini yang pertama kali kita contohkan tadi, penggunaan where ya, select department, ID, max salary, kemudian from employees where last name tidak sama dengan King. Berarti dia akan eh, memfilter dulu nih last name-nya yang tidak sama dengan King, itu yang akan digunakan di dalam group by. Jadi selain dari King berarti yang ini otomatis selain dari King itu yang akan dilakukan proses grouping. Ini sudah kita contohkan tadi. Nah, ini contoh lain lagi tadi ya. Contoh yang tadi nih yang eh, setelah dihitung jumlah pegawai per departemen, kemudian dilakukan proses pengelompokan lagi yang maksimum gitu ya. Jadi yang seperti ini ya di bagian ini ya. Ini tidak, kalau di sini bisa ya round dan seterusnya. Coba kita tes. Nah, di sini ada group by region ID. Nah, kalau tadi kita error ya karena lebih dari satu tabel mungkin ya. Kita lihat dulu. Tadi penyebab errornya apa? Nah, di sini penyebab errornya sebelumnya itu department name ya. Department name ini adalah not a single graph ya. Seharusnya ini juga kalau diimplementasikan sebetulnya yang di slide tadi juga bermasalah ya. Kenapa? Karena kalau kita tuliskan seperti ini ya hasilnya itu sebetulnya sorry, ini kan fungsinya bukan max ya, tapi round ya, sorry. Dia membulatkan. Tapi karena kasus kita tadi adalah menghasilkan nilai hanya satu, makanya dia tidak bisa digunakan. Coba kita gunakan fungsi yang lain dulu. Ya, fungsi yang lain dulu. Soalnya tetap sama, mungkin kita bukan max ya. Setelah dihitung nih jumlah apa namanya nih? Jumlah pegawai mungkin apa ya? Kalau di sini sih kayaknya sudah tidak bisa lagi diambil kesimpulan lain ya. Karena nilainya sudah bulat. Kalau round itu kan sebetulnya membulatkan nilai kalau dia nilainya itu adalah nilai berkoma gitu. Nah, atau mungkin kita ganti kasusnya ya. Berarti mungkin ini apa namanya? Gaji rata-rata pegawai ya. Rata-rata pegawai di setiap departemen. Kemudian kita lakukan proses nilainya itu kan biasanya ada yang berkoma, ada yang enggak. Nah, kita bulatkan. Bulatkannya itu bisa jadi ya kalau round berarti dibulatkan ke yang terdekat gitu ya. Nah, kita coba seperti itu. Kalau kasus ini memang tidak bisa ya, karena dia max otomatis hanya satu nilai nih, dari semua ini dikelompokkan ke satu nilai. Oke. Berarti perintahnya sama, tapi mungkin ini bukan count ya. Kita ganti kasus. Jadi misalnya rata-rata, average. Nah, ini setelah average itu ya saya buat rata gaji aja ya. Rata gaji berarti ini seperti ini dulu. Kalau kita gunakan seperti ini berarti rata-rata gaji aja. Yang di belakang apa? Kalau ada berkoma di belakangnya lumayan banyak ya.
Mungkin tadi ada juga contohnya ya, kita lihat dulu di bagian atas sepertinya, ini dia, tapi berdasarkan City nih. Kan ada 88, sekian. Nah, ini yang akan kita bulatkan. Ya, akan kita bulatkan, bisa jadi 2 angka di belakang koma atau mau bulat penuh juga boleh, nanti kita tes ya. Yang penting kita tahu fungsi yang bisa kita gunakan di sana. Oke. Nah, kenapa tadi max itu tidak bisa digunakan berbarengan dengan kalau ada ini department name ya, karena itu tadi dia bukan single group function. Jadi maksudnya single group function itu apa namanya? Fungsi-fungsi tadi itu digunakan untuk bisa jadi memformat ya, atau digunakan untuk memproses setiap data gitu ya, setiap baris data. Nah, kalau yang max ini kan hasil semuanya menjadikan satu data aja. Makanya itu tidak diperkenankan kalau ingin menggunakan yang seperti ini tadi. Oke, rata-rata gajinya kita bulatkan nih. Perintah ini kan sudah kita bahas juga di pembahasan sebelumnya nih. Round itu kan membulatkan. Nah, membulatkannya mau berapa angka di belakang koma? Ya, kan ada aturannya tuh. Round berapa gitu ya. Misalnya, oke kita gunakan round aja dulu. Nah, nanti silakan dieksplorasi aja. Kalau kita ingin berapa angka di belakang koma, bagaimana cara nulisnya akan sudah kita bahas di materi sebelumnya. Ya, nanti silakan dicek lagi materi yang sudah kita bahas tentang fungsi yang dapat digunakan ya. Nah, misalnya seperti ini dulu. Nah, rata gaji tapi hasilnya di round. Atau kita lihat dulu lah ya, biar kelihatan tanpa round itu hasilnya seperti apa sih. Nah, biar kelihatan dulu. Nah, setelah ini baru kita format nih angka gajinya menjadi dibulatkan lah ya. Oke. Nah, hasilnya kan seperti ini nih. Komanya bisa banyak nih, ada yang sedikit, ada banyak. Nah, ini akan kita bulatkan. Nah, untuk membulatkannya, berarti, ini tadi yang ini ya, kita bulatkan menggunakan round. Nah, round, kemudian nilainya, nah kemudian kita bulatkan aja. Berarti kalau kita bulatkan biasanya menjadi bulat ke apanya 0 ya. Mau kita buat misalnya koma 2 lah misalnya boleh. Berarti ada 2 angka di belakang koma seharusnya. Oke. Ini ya, 2 angka di belakang koma ya. Yang ini tetap karena dia sudah 1 angka di belakang koma. Ya tinggal pilih aja sih. Kan sama aja nih. 55 jadi 56 nih. Ini jadi 53. 56 53 ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan fungsi yang fungsi yang bisa kita gunakan ya untuk memformat ya. Kalau dia tulisan ya bisa kita gunakan misalnya kayak ltrim ya kalau memang dibutuhkan, atau yang lainnya juga banyak ya untuk fungsi karakter sama case yang bisa kita gunakan. Nah, ini adalah ada fungsi di dalam fungsi gitu. Nah, ini yang penting harus kita pahami jika kita menyertakan fungsi group seperti average, sum ya, menjumlahkan, kemudian count, min, max, standar deviasi sama variansi pada klausa select bersama dengan kolom yang sifatnya individu ya, satu nilai. Setiap kolom individu juga harus ada pada klausa group by. Nah, itu yang harus kita perhatikan seperti tadi. Misalnya ada select department name, berarti group by-nya juga department name. Nah, kemudian ada klausa where ya, mengecualikan baris sebelum dikelompokkan. Nah, kalau kita menggunakan where berarti ya tadi
kita harus, bukan harus ya, maksudnya kalau kita gunakan where berarti kita akan memfilter dulu nih, data yang mau kita gunakan, eee, yang mana nih? Ya tergantung where-nya, ya. Misalnya data yang digunakan hanya, yang memiliki gaji di atas 10.000, berarti kita filter dulu nih, data misalnya ada, 100 ketika difilter tinggal berapa, 60 misalnya, berarti 60 data itu yang akan dilakukan proses grouping. Itu yang harus diperhatikan. Nah, ya itu yang harus diperhatikan. Nah, group di dalam groups, ini ada juga ya. Contohnya seperti ini. Kadang kita perlu membagi kelompok menjadi kelompok lebih kecil. Nah, ya. Jadi setelah digrupkan ada grup kecil lagi ya, seperti tadi. Misalnya departemen name ya, atau gini. Tadi kan ada city. Di city itu kan ada bisa lebih dari satu departemen dalam satu wilayah. Nah, itu bisa kita lakukan. Jadi misalnya pertama yang kita munculkan adalah city, kemudian koma departemen name, ya, baru koma berapa max salary itu bisa kita lakukan. Berarti proses group by-nya lebih dari satu. Nah, seperti ini ya. Pertama departemen name, kemudian berdasarkan job ID. Nah, oke, kita lihat implementasinya seperti apa. Baik. Nah, kalau kasusnya seperti tadi, berarti kita ambil contoh misalnya yang bagian ini tadi ya, dari 3 tabel. Mungkin ini bisa kita lakukan, tapi tidak pakai where di sini ya. Group by-nya lebih dari satu. Ya, kita pakai yang select LCT ini. Kita pilih aja yang biar tidak nulis lagi ya. Ya, ini LCT. Ya, jadi kita ambil rata-rata dari gaji setiap kota. Di kota itu kan bisa jadi lebih dari satu departemen. Nah, gitu. Berarti selain kota, kita bagi lagi nih. Jadi departemen d.department name, koma baru average rata-rata gajinya. Nah, setelah itu baru from ini from employees department plus nanti join lagi join kita lihat join dengan location. Jadi kita nggak nulis lagi di sini ya, karena sudah ada sebelumnya. Oke, setelah di-join-kan, nah lakukan group by. Nah, group by-nya pertama berdasarkan kota dulu nih, yang besarnya dulu. Nah, setelah yang besarnya dulu, baru kemudian kita kelompokin lagi ke yang lebih kecil, yaitu per departemen. Koma, d.department name. Yang perlu diperhatikan ini, ada di sini, dan ini ada juga di sini. Ya. Nah, inilah jadinya. Di Salt Lake ya, ada apa aja nih? Ya, ada beberapa. Mungkin, nah ini ada Seattle kan ada 2 di sini, tapi ada 2 departemen. Nah, harusnya kalau tidak ada departemen, ini yang muncul 1. Ya, ini digabungkan nih rata-ratanya. Ya, yang ada di market, yang ada di finance sama di eksekutif ini ditotalkan baru dibagi jumlah datanya. Harusnya seperti itu kalau kita tidak menampilkan departemen name. Karena kita membagi lagi per departemennya, berarti title ini dibagi 2. Di finance sama eksekutif sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kalau memang masih ada yang lain bisa dipecah lagi, silakan bisa ya. Bisa aja. Nah, sebetulnya urutannya itu kalau lebih mudah dipahami itu kalau saya sih berdasarkan ini ya, berdasarkan skema ini aja. Nah, di sini kan ada nih. Kalau employees nanti kalau kita location bisa dipecah jadi departemen. Kalau kita ingin menampilkan nih ada negaranya ya, kemudian atau wilayah besarnya, kemudian negara. Nah, itu bisa
wilayah besarnya negara, kemudian apa namanya kota, ya, kemudian departemen ya, baru rata-rata gaji. Ya bisa aja, ya tinggal pilih aja nanti seperti itu. Ya. Intinya yang mana yang sebagai foreign key itu sih yang menjadi kata kuncinya di sana. Ya, jadi eh, tidak terlalu sulit untuk memahaminya. Kalau menurut saya itu, lihat aja bagian ini. Ya, berarti bisa kita kelompokkan. Ya, selain dari ID-ID-nya kan kita bisa ambil nih nama-namanya itu boleh. Ya, kayak tadi city bisa kita ambil. Nah, nanti country name itu juga bisa kita ambil ya karena patokannya itu country ID gitu. Untuk ini region juga ya, kita bisa mengambil region name atau region ID ya, pilih aja. Karena pastinya ini satu data nih ya, pasti ada region ID-nya, ada region name-nya. Nah, seperti itu kira-kira untuk yang contoh yang tadi ya, yang ini kita bisa memecah lebih kecil lagi gitu ya dari yang sudah kita kelompokkan kalau memang dibutuhkan di kasusnya. Nah, berikutnya ini kan sudah nih contohnya, kita gunakan contoh yang lain dari contoh yang ada, intinya sama aja ya. Ya tinggal tinggal ditentukan aja nanti ya. Kalau yang ini kan dicontohkan ada where-nya, berarti data yang seluruh data tadi dibatasi dulu nih. Yang lebih besar dari 40 departemen ID-nya baru diproses di grup. Nah, kalau yang contoh tadi kan seluruh data itu diambil semua baru digrupkan. Ya. Nah, itu yang harus diperhatikan di sini. Jadi jangan bingung, kenapa di sini pakai where, kenapa di contoh tadi enggak. Ya, ya kan penggunaan where juga sudah kita bahas tadi sebelumnya ya. Digabung dengan group by. Tapi intinya yang harus dipahami adalah konsepnya nih. Ya, diulangi lagi. Kalau ada where berarti kita membatasi dulu data dari seluruh data yang ada, gitu ya. Itu yang pertama. Baru kalau sudah dibatasi atau di filter nih datanya, baru dilakukan proses group by. Nah, itu yang harus diperhatikan untuk klausa where di sini. Nah, kemudian ini contoh yang tadi ya, fungsi ada di dalam fungsi lagi udah kita contohkan juga ya. Sepertinya tidak ada masalah ya. Tadi bisa menggunakan yang apa namanya fungsi yang bisa digunakan seperti untuk fungsi angka, membulatkan angka ya. Kalau memang hasilnya itu sebuah sebuah karakter atau case, ya bisa kita gunakan fungsi karakter atau fungsi case ya, seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, kemudian, di sini ada klausa having. Nah, jadi nanti harus kita bisa bedakan antara having sama where, karena kadang-kadang ada yang masih bingung di sini, ya. Kapan kita menggunakan where, kapan kita menggunakan having, ya. Nah, mungkin ini misalnya kita ingin mencari gaji maksimum di setiap departemen, namun hanya untuk departemen yang memiliki lebih dari satu karyawan. Nah, ini bagaimana caranya nih kalau hanya menggunakan where misalnya ya. Contoh di sini. Saya ingin mencari maksimum, dari gaji di setiap departemen ya. Kan perintahnya select departemen ID, maksimum, salary, kemudian, ini kita buat misalnya tanpa ini dulu ya, tanpa where dulu ya. Tanpa where, berarti kan digrupkan berdasarkan departemen ID. Otomatis di setiap departemen akan menghasilkan, maksimum gajinya ya, atau kita tuliskanlah dulu ya biar lebih lebih jelas. Oke, kita masuk ke SQL Plus-nya. Oke, ini select sederhana aja ya. Select department ID dari satu tabel aja dulu biar mudah dipahami. Kemudian max salary as gaji tertinggi from employees.
Nah, kalau kita lakukan group by langsung, group by department ID, hasilnya seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau dikelompokkan berdasarkan department ID. Nah, kemudian tadi ada kasus kita ingin menampilkan apa tadi kasusnya? Kita ingin menampilkan gaji maksimum di setiap departemen. Namun hanya untuk departemen yang memiliki lebih dari 1 karyawan. Bagaimana caranya? Ya. Jadi ada syarat lagi gitu ya. Ada syarat lagi nih yang memiliki lebih dari 1 karyawan. Misalnya kita hanya pakai where, kira-kira bisa nggak? Kalau logikanya di sini, yang dituliskan di sini perintahnya, where count dihitung nih. Apakah kalau seperti ini berarti count yang dihitung itu adalah seluruh data lebih besar dari 1. Nah, padahal di sini yang harus kita pahami fungsi agregasi atau fungsi seperti count, min, max, dan kawan-kawannya itu tidak boleh diletakkan setelah where, itu nggak boleh. Dia otomatis akan error. Ya. Nah, terus bagaimana kalau ada kasus seperti ini? Hanya untuk departemen yang memiliki lebih dari 1 karyawan. Untuk mengetahui setiap departemen yang memiliki lebih dari 1 karyawan, otomatis kita harus tahu kelompoknya dulu nih. Setiap kelompok, mana nih yang lebih dari 1 karyawan. Nah, otomatis kita dalam hal ini tidak bisa menggunakan where. Ya. Ya, salah satunya tadi kenapa tidak bisa ya, kalau kita tuliskan seperti ini juga nggak akan bisa ya. Count-nya dituliskan di sini itu nggak boleh. Ya. Jadi ini kan fungsi agregasi istilahnya ya. Bahasa lainnya itu fungsi agregasi seperti count, min, max, sum ya, average ya, standar deviasi sama variance ya. Itu adalah fungsi agregasi. Nah, ini tidak boleh diletakkan di klausa where. Itu yang perlu diperhatikan pertama kali. Ya. Jangan sampai salah. Nah, di mana diletakkan? Nah, setelah group by nanti ada having. Nah, disitulah diletakkan. Ya. Jadi kita masuk ke klausa having ya. Jadi dengan cara yang sama seperti yang sudah dibahas tadi, klausa where itu untuk membatasi baris yang dipilih. Jadi kalau having itu membatasi setelah digrupkan. Nah, itu ya perlu diperhatikan. Kalau where itu sebelum digrupkan, otomatis klausa fungsi-fungsi grouping tadi juga nggak bisa diletakkan di sana ya. Jadi having-nya itu digunakan kalau kita ingin mengelompokkan atau bukan mengelompokkan ya, ingin menambahkan atau membatasi baris setelah digrupkan. Itu kita gunakan having. Kemudian pada query yang menggunakan klausa group by dan having, baris adalah yang pertama dikelompokkan, ya, fungsi group diterapkan dan kemudian hanya grup yang cocok dengan klausa having-nya yang ditampilkan. Oke. Arti dari data yang sudah dikelompokkan tadi, dia akan mengecek dengan data yang cocok aja di dalam having. Ya, sama seperti where juga ya jadinya. Kalau where itu kan untuk membatasi perintah membatasi data yang ditampilkan secara keseluruhan ya. Nah, kalau having tadi membatasi di setiap data yang sudah dikelompokkan. Itu yang harus dipahami. Ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, oke. Kalau ada kasus seperti tadi, berarti kalau kita tuliskan di dalam query ini menjadi kita ulangi lagi. Nah, seperti ini. From employees. Nah, di sini group by department. Nah, tambahkan having. Jadi bukan where, count apa gitu ya. Having. Nah, tadi kan yang jumlah apa tadi? Di kasus kita balik lagi ya ke kasusnya. Yang memiliki lebih dari 1 karyawan. Memiliki lebih dari 1 karyawan berarti otomatis
Untuk menghitung jumlah karyawannya berarti kita gunakan fungsi count ya, menghitung jumlah karyawan. Count, apa yang dihitung? Kalau jumlah karyawan berarti, bisa pakai bintang tadi ya. Kalau saya sih lebih, suka memang menggunakan ini, apa namanya, kolom yang pastinya tidak mungkin bernilai 0 gitu ya. Berarti employee ID gitu. Kalau mau pakai bintang juga silahkan. Lebih dari 1. Nah, itu kalau kita mau menggunakan klausa having. Ya. Yang perlu diperhatikan lagi, di dalam klausa having berarti kita harus menggunakan fungsi agregasi juga. Nah, seperti ini. Bisa nggak kalau tanpa fungsi agregasi? Misalnya, employee besar dari 1, gitu. Boleh nggak? Nah, kita coba nanti. Kita tes yang ini dulu. Berarti di sini tadi ya, menyelesaikan kasus yang di slide tadi. Nah, hasilnya jadinya seperti ini. Bisa ya. Jadi, di setiap departemen itu dibatasi nih, baru nanti dikalkulasi ya. Kalkulasinya apa? Diambil nilai maksimumnya. Nah, berarti tetap ya sama. Berarti selain yang lebih dari 1 karyawan, itu departemen ID-nya tidak yang 1 karyawan ke bawah itu departemen ID-nya nggak ditampilkan gitu ya. Nah, terus yang tadi, misalnya kita tidak, apa namanya, tidak menggunakan fungsi count. Nah, kira-kira kasus seperti apa ya contohnya ya? Tampilkan departemen ID, digrupkan berdasarkan departemen ID. Sudah digrupkan, kemudian yang digrupkan itu yang, nilai gajinya itu lebih dari berapa ya, lebih dari, atau kurang dari berarti bukan employee ID ini ya, salary-nya. Kira-kira bisa nggak salary kecil dari 3.000? Kira-kira boleh nggak having-nya seperti ini? Ya, tidak boleh. Kenapa? Sebetulnya kalau kita mau menuliskan seperti ini, itu bisa kita tuliskan dulu di dalam where. Ya, where salary kecil dari 3.000 baru group by department ID, tidak perlu pakai having. Jadi sebetulnya kalau kita menuliskan seperti ini salah ya. Salah logika. Logikanya harusnya pakai where salary kecil 3.000 baru group by department ID. Nah, jadi kuncinya sebetulnya kalau kita menggunakan having, setelah having ini kita harus menerapkan group by function ya, atau group function ya seperti tadi ada, atau ada apa, max, min, ya, sum, ya, itu boleh. Ya misalnya ya tadi ya kan sudah kita bahas juga employee where ini ya, jumlah employee ID-nya lebih besar dari 1. Nah, atau kalau di apa namanya, yang apa ya, logik ya, yang logis apa kira-kira ya, yang minimum karena dia di atas max ya, mungkin kita ubah lah ya, kita ubah bukan max tapi average aja, rata-rata gaji rata, kemudian from employees. Nah, di sini kita modifikasi nih. Kita ingin menampilkan gaji rata-rata dari sebuah departemen ya. Dengan syarat yang gajinya itu kalau ditotalkan hasil ya setiap departemen itu yang lebih besar dari berapa ya? Misalnya lebih besar dari 5.000. Nah, berarti kalau dijumlahkan ya, kalau gajinya setiap
apa tadi, salary lebih besar dari 5.000. Jadi kalau seperti ini, kalau setiap departemennya itu dijumlahkan, ya, dia harus lebih besar dari 5.000 baru ditampilkan. Jadi kecil dari 5.000 atau sama dengan 5.000 itu tidak ditampilkan, ya. Totalnya ya, total di setiap departemen. Ya, itu boleh. Nah, seperti ini. Atau contoh lainnya sama ya, seperti ini juga. Average, tapi yang ditampilkan itu adalah yang rata-ratanya, boleh juga seperti ini ya, kalau memang ada kasusnya, rata-rata gajinya itu lebih besar dari 7.000 lah ya. Apakah yang 4150, kemudian 6500 sama 57 sekian dan sekian ini akan ditampilkan atau enggak? Harusnya sih enggak ya. Coba kita bandingkan. Nah, ini kan dibatasi nih. Yang rata-ratanya di setiap kelompok itu yang lebih besar dari 7.000 yang ditampilkan. Sisanya nggak akan ditampilkan. Gitu ya. Coba perintah ini kita masukkan ke where, itu ya nggak bisa ya. Perintah ini aja nggak boleh, nggak diizinkan ya. Nah, kira-kira seperti itu kalau kita ingin menggunakan perintah having. Ya. Ini yang harus dipahami sekali. Ya. Karena itu tadi, ya rata-rata ya, masih banyak yang bingung penggunaan where sama having. Ini yang perlu sekali dipahami bedanya ya. Tergantung kasus ya. Kalau memang kasusnya kita harus menggunakan having, ya gunakan having. Kalau kasusnya cukup menggunakan where, ya gunakan where aja. Nah, kira-kira seperti itu untuk contoh having ya. Ini contoh lain tadi ya. Ini sama aja kira-kira kalau kita ingin menambahkan pembulatan angka dan sebagainya, fungsi-fungsinya bisa ditambahkan aja. Nanti silakan dieksplorasi aja kalau untuk masalah penggunaan fungsi yang lain di dalam perintah select ya. Nah, baik. Nah, untuk yang lebih apa namanya, kalau sudah kita bagi tadi kan ada pemecahannya lagi ya, nanti tinggal di apa namanya, dieksplorasi lagi aja, nggak ada masalah. Yang tadi kan sudah kita bahas juga nih, ya. Yang sudah kita bahas departemen ID mungkin nanti bisa dieksplorasi kalau kita ingin menampilkan juga city gitu ya, silakan ya. Dengan tambahan having gimana caranya ya, silakan dieksplorasi ya. Konsepnya sama seperti tadi. Kalau kita memang ingin membagi-bagi ya sudah group by departemen ID, city misalnya gitu ya. Kalau memang mau ditambahkan city, baru having dan seterusnya. Nah, order by. Nah, order by ini dibutuhkan untuk mengurutkan ya, mengurutkan berdasarkan apa ya, tergantung. Kalau kita ingin data yang sudah kita munculkan ini kita urutkan berdasarkan departemen ID-nya, otomatis dia akan berurut berdasarkan departemen ID-nya. Nah, ini kan sudah kita bahas juga sebelumnya ya, bagaimana sorting data ya menggunakan order by, bisa berurut menaik atau menurun kalau untuk angka ya. Atau kalau untuk abjad atau huruf atau kata gitu ya, ya dari A ke Z gitu. Kan ada bisa pakai ascending ataupun descending, tergantung. Lalu ini sebenarnya sudah ya. Jadi urutannya order by itu di akhir. Ya, jadi select from, kalau ada where pakai where ya, kemudian ada group by, having, baru order. Ini urutannya. Ya, silakan aja coba dibolak-balik kira-kira error atau enggak ya. Seharusnya sih error ya. Nanti mana tahu ada penemuan baru, boleh dibolak-balik, ya, coba aja nanti dites. Ya. Nah, itulah materi tentang group by dan having ya, klausa group by dan having. Mungkin ya dari contoh yang diberikan masih terlalu minim ya. Jadi
harapan saya nantinya silakan dieksplorasi dari yang sudah dijelaskan, dari yang sebelum-sebelumnya ya, dikombinasikan nih. Kan yang tadi baru kita kombinasikan hanya, eee, select, from, kemudian join ya. Mungkin nanti bisa dikombinasikan dengan natural join juga, dengan cross join, atau dengan left join, right join, itu kan belum ya. Silakan nanti dieksplorasi lebih lanjut dengan membuat dulu kasus-kasus yang kemungkinan bisa dijadikan sebagai soal gitu ya. Nah, kalau kita ada soal seperti ini, ada kasus seperti ini, kira-kira, implementasi di query-nya gimana sih? Nah, itu yang harus lebih banyak latihannya. Atau yang lainnya ya, misalnya, untuk, query apalagi ya, penggunaan fungsi-fungsi tadi ya, karena kita sudah bahas juga fungsi-fungsi di apa namanya, di awal atau di apa ya, di beberapa pertemuan atau materi yang sudah kita bahas itu kan ada, fungsi fungsi untuk menghitung, membulatkan angka, fungsi untuk karakter, fungsi untuk tanggal dan sebagainya. Nah itu nanti, silakan dikombinasikan karena, dari kasus yang ada biasanya ya, bisa bermacam-macam ya. Jadi, harapan saya nanti bisa dieksplorasi lebih lanjut dari yang sudah dijelaskan ini. Ya mungkin itu aja, mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.